Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini ya saya ingin update sedikit tentang rencana atau ongoing membuat kebun talbisa atau pertanian talbisa ya yang di Karawang ya. Ini kita akan membawa bibit pepaya ya yang sudah kita semai dan sekarang udah setinggi itu ya kalau dilihat. Nah, ini nanti seperti di teori talbisa kita akan tanam di pinggir-pinggir lahan atau di perimeter lahan ya. Di perimeter eh, lahan kita ya, lahan talbisa kita. Jadi memang seperti yang sudah kita rilis beberapa video kita ya. Jadi memang untuk membentuk kebun talbisa ini nggak serta-merta langsung jadi ya. Seperti ini misalnya kita mau menanam perimeter dengan pohon pepaya ya kita semai dulu gitu ya. Semua dari yang dari awal ya, bukan langsung beli jadi tinggi terus ditanam, itu nanti akan jadi biayanya akan tinggi. Nah, ini kita lagi di perjalanan ya, di tol menuju tol Karawang. Nah, ini kita sudah keluar tol Karawang, keluar ya. Memang perjalanannya kalau dari tempat kita di Jakarta Barat itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, ini area ya, area yang sudah dekat ini. Jadi ini sebelah kanan ini adalah sungai irigasi ya, irigasi sawah. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah sawah-sawah. Nah, jadi seperti itu. Kita kembali lagi ya, bahwa untuk membentuk kebun talbisa atau pertanian talbisa itu harus bertahap gitu ya. Jadi kalau kemarin saya mengeluarkan teori kebun talbisa itu sebenarnya sudah kita coba ya, coba misalnya menanam pepaya, kemudian memelihara bebek ya, kemudian memelihara ayam, terus ikan, itu sudah kita coba semua. Nah, ini sudah masuk di kebun kita ya. Nah, itu bebek ayam yang ada di situ tuh dulu dari DOC sama DOD ya. Jadi bukan beli sebesar itu gitu. Jadi kalau teman-teman wah bisa nggak ya, kita sedang mencoba gitu ya, memang sedang mencoba. Nah, ini dan kita juga tidak langsung jadi bagus gitu enggak. Nah, yang penting kita sudah coba, ini sudah besar. Nah, ini yang petelurnya kita sisakan. Nah, yang pedagingnya sudah kita jadikan masakan, sudah kita potong, kemudian dalam bentuk siap masak gitu ya, atau frozen. Nah, ini ayam-ayamnya. Nah, ayam-ayam ini juga dari DOD dulu gitu, bukan sebesar itu kita beli, enggak. Jadi memang kita bertahap kemudian nanti akan kita perbanyak. Yang jelas sekarang anak-anak yang jaga itu sudah bisa gitu, sudah bisa dipasrai. Mungkin ini ada sekitar 20 ekor gitu ya. Nah, ini entoknya juga gitu, entok ini juga belinya dulu kecil-kecil ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta. Nah, cuma kalau aquaculturnya ini memang kita sudah lama, sudah 3 tahun ini kita memelihara sidat. Nah, dulu sidat ini kolamnya tidak seperti ini, karena kita mengeluarkan teori talbisa yang harus budidaya azolla. Semua kolam kita kasih azolla seperti itu, karena kita memang ingin mengimplementasikan teori yang sudah kita buat. Seperti itu. Di sebelah sana itu ada enceng gondok. Nah, ini cacing juga kita sudah lama. Ini cacing, cuman cacing memang belum maksimal karena kita belum punya kotoran sapi. Tapi dari sisi budidayanya sudah kita lakukan dengan
posisi misalnya itu kita beri gedebok pisang gitu, seperti itu ya. Cuman budidayanya masih agak susah kalau dengan posisi tanaman-tanaman seperti ini, karena secara lahannya itu tidak bersih jatuhnya gitu. Beda dengan kalau diberi kotoran sapi, karena kita emang belum beli sapi gitu ya. Nah ini kita kasih buah-buah bekas seperti itu, cuman jatuhnya kurang maksimal ya, karena ini posisinya jadi kotor lahannya gitu ya. Nah tumpang sari juga sudah kita lakukan gitu, kayak misalnya ini ada anggur. Nah itu anggur ya, anggur, cuman memang belum maksimal. Pepaya itu juga belum maksimal, tapi semuanya berjalan, artinya dengan evaluasi ya. Nah ini juga posisi enceng gondok, nanti ini posisinya sebagai pakan. Sekarang ini difungsikan untuk pakan cacing. Nah ini adalah saluran dimana kita mengambil air dari sungai irigasi ya, irigasi. Nah kita juga usahakan untuk pelihara azolla seperti ini, karena memang basisnya kita ini nantinya akan banyak sekali akan menggunakan azolla. Dia sebagai pakan yang menjadi dominasi pakan-pakan yang akan diberikan kepada ternak-ternak kita. Itu sangat sederhana seperti ini ya. Ini hanya aliran sungai, kemudian dikasih jaring, kemudian dikasih azolla, sudah hidup. Bahkan kita ini nggak beri pupuk karena memang ini sungai ya, jadi memang mengandung unsur hara yang cukup bagus. Nah di ujung sana itu sungai, kira-kira seperti itu. Jadi dari sisi kita, bukannya kita belum melakukan ya, kita sudah melakukan, tapi semuanya baru posisi apakah yang dipasrai untuk ngurus tuh bisa, itu dulu. Nah kalau semua langsung dipasrain banyak gitu, nanti yang ngurus nggak bisa kan, kita akan jadi rugi ya kalau ternyata mati, ternyata tidak bisa mengurus gitu. Nah ini sungai ya, sungai yang dimana kita mengambil air. Nah sungai itu, nah ini salah satu azolla kita, azolla yang warnanya marun ya, karena mungkin kepanasan atau kurang unsur hara. Nah ini foto-foto ember sebelah kanan itu sudah kita lakukan gitu. Jadi bukannya kita nol putul gitu ya, istilahnya nol putul, enggak gitu. Pengaplikasian panen azolla pemberian pakan di kolam azolla yang bibit sudah ikan dicampur sidap. dengan bedak. Ini satu dan Alhamdulillah sudah bisa dapat sekitar 50 kiloan dicampur setiap dengan minggu 100 gram untuk pakan ternak pakan ayam dan juga untuk pakan ikan. Oke, baiklah, jadi ini ya yang jadi perjalanan kita ya. Nanti kita update ya. Ini awal-awal, jadi ini awal-awal. Nanti kalau sudah mulai kita bikin yang proper, akan kita videokan ya. Jadi nanti bikin kandangnya seperti apa gitu, seperti itu. Nah ini kita masih menggunakan yang seadanya dulu gitu ya. Tapi dari sisi hasilnya ini sudah alhamdulillah, ini ayamnya sehat, bebeknya sehat, mentoknya sehat. Dan kita sudah tahu nih dengan posisi seperti ini tuh kira-kira yang paling cocok apa, apakah bebek, apakah ayam, apakah entok gitu ya. Dilihat dari ketersediaan pakan yang ada. Nah ini kolam-kolam kita ya,
sedang kita isi semua dengan azolla. Nah, ini kita isi semua dengan azolla dari hasil yang tadi sudah kita tanam sebelumnya ya. Jadi ini nanti akan berkembang banyak sekali ya. Akhirnya nanti akan menjadi banyak gitu ya, seperti itu. Nah, ini kolam-kolam kita yang ada ikannya ya terpaksa dia langsung habis. Nah, tapi yang ikannya masih kemarin sudah kita kuras itu bisa hidup ya, kira-kira seperti itu. Memang harusnya kita harus membuat box azolla. Nah, sementara kita coba langsung saja gitu ya, karena ada kolam-kolam yang memang ikannya itu sudah diangkat gitu. Nah, ini kita berikan dengan azollanya, kita tanam azolla. Nah, nanti seperti apa hasilnya itu akan menjadi sesuatu yang mind blowing ya nantinya ya, kalau sudah semua hidup azollanya itu pakan tuh sudah kayak seperti apa gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, bahkan ada bebek pun azolla masih ada di situ, nggak masalah. Selama produksinya itu melimpah ya, dia akan tidak akan habis karena bebeknya kan masih sedikit, sementara azollanya banyak gitu ya, karena memang belum dimanfaatkan juga semuanya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, begitu setuju ya. Jadi nanti kita update apakah kolam talbisa atau lahan talbisa ini bisa menghasilkan sesuai rencana kita. Baik, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.